Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang contoh kasus penggunaan tipe data dan variabel. Kalau materinya sudah slide materi sudah di-share ke Emaja, dan sekarang contoh bagaimana cara pembuatannya dalam program bahasa pemrograman C++. Jadi untuk contoh ini insya Allah dapat mewakili pembuatan tipe data dan variabel lainnya. Jadi contoh kasusnya di sini adalah menggunakan operator aritmetika, misalnya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi yang biasa kita sebut dengan mod mod. Jadi kalau misalnya di Excel kemarin itu mencari sisa hasil bagi sama dengan mod, terus pembagi berapa bilangan yang akan dibagi dan masukkan bilangan pembaginya. Jadi langsung saja kita perhatikan bagaimana cara pembuatan tipe data dan variabel pada relasi aritmetika Kita langsung saja buat contohnya seperti ini. Jadi di pertemuan keempat materinya itu tentang tipe data dan variabel. Nah, sekarang kita praktekkan saja langsung. Misalnya di sini dulu input IOStream using name space std. Saya kira ini untuk pembuatan tipe data dan operator dan variabel ini menggunakan operator aritmetika. Saya kira pasti kalian sudah tahu sudah pernah diperhatikan pasti di algoritma dan pemrograman. Jadi ini tinggal mengulangi saja int mainnya dulu. Nah, sekarang kita masukkan codingnya di sini. Yang pertama kita harus membuat dulu variabelnya tipe datanya int, terus kan ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya pembagian dan sisa hasil bagi. Berarti kita berikan semuanya bertipe int integer. Nah, misalnya variabel angka 1 misalnya, angka 1, terus angka 2 terus angka 2 untuk misalnya penambahan, terus kurang untuk pengurangan, terus apalagi kali perkalian, terus sisa hasil bagi itu bisa kita berikan misalnya mod saja mod kan sisa hasil bagi atau sisa bisa di situ. Nah, untuk pembagian ini karena dia nanti berbentuk desimal kalau misalnya ada sisa hasil baginya itu pastinya berbentuk desimal nanti hasilnya. Berarti kita menggunakan tipe data float saja untuk bagi. Nah, selanjutnya setelah selesai pendeklarasian variabel dan tipe data, selanjutnya kita tampilkan misalnya yang akan kita tampilkan pertama, masukkan angka atau bisa angka 1 misalnya angka 1 terus di sini selanjutnya masukkan angka 2. Jadi copy paste saja, terus kita edit. Selanjutnya kita deklarasikan data yang akan menambung hasil penambahan, pengurangan, dan seterusnya di sini kali, mod, dan bagi. Kita deklarasikan misalnya kalau penjumlahan berarti tambah, ini variabel tambah di atas sudah ada, kita deklarasikan di bawah tambah sama dengan angka
1 ditambah angka 2. Seperti itu ya. Jadi perhatikan hurufnya, kalau ada salah ya pasti nanti error. Kalau error kan bagus ya, karena kita bisa melihat oh ternyata salahnya di sini. Nah, terus kurang ini sama dengan ya, berarti bisa di copy saja ini ya, nanti diedit. Kurang sama dengan angka 1 kurang ini. Terus untuk kali sama dengan copy, berarti kali ini tinggal tanda bintang saja di keyboard. Terus untuk ke modnya ini ya berarti sisa hasil baginya ya. Sisa hasil bagi kalau di keyboard itu, di C++ itu dikenal persen ya, sisa hasil bagi. Nah, sekarang untuk pembagian ini karena nanti hasilnya dia berbentuk pecahan ya, atau float ya. Jadi yang angka yang akan dibagi itu kita deklarasikan ke bentuk desimal. Jadi kalau di C++ itu kita kenal dengan tipe casting. Jadi tipe casting itu adalah pemberian tipe data sementara. Jadi pada saat akan dilakukan eksekusi program yang bertipe desimal, yang kita sudah berikan tipe data sementara tipe casting namanya, itu akan dieksekusi nanti ke bentuk pecahan atau float ya. Setelah itu ya dia kembali akan melihat tipe data dari semulanya ya, dari semula. Jadi misalnya kan angka 1 kan integer, berarti setelah dilakukan tipe data casting ini dia akan kembali mengeksekusi lagi untuk kembali ke tipe data awalnya. Seperti itu. Jadi ini tipe data casting saja, berarti angka 1 kita berikan tipe data float ya. Angka 1, karena angka 1 ini kan akan dibagi nanti, jadi kita berikan dulu tipe data sementara yaitu floatnya, dari float. Jadi yang namanya tipe data casting atau tipe data sementara. Terus dibagi angka 2. Jadi kenapa cuma yang angka 1? Karena angka 1 nanti yang akan terpecah ya menjadi desimal ya. Makanya dia kita berikan tipe data casting atau tipe data sementara. Nah, selanjutnya kita tampilkan. Ini kan sudah kita deklarasikan semua ya, untuk yang menampung tambah itu angka 1 tambah angka 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tampilkan misalnya berarti kita tampilkan ya spasi garis, itu saya kira ini kalian sudah tahu, itu selesai. Nah, sekarang kita mau tampilkan dulu penjumlahan, berarti hasil penjumlahan titik 2 ya. Hasil penjumlahan angka 1 ditambah angka 2 seperti ini ya. Angka 2 sama dengan, jadi hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 tambah angka 1. Jadi nanti angka 1 yang kita masukkan di sini misalnya 10, berarti di sini penjumlahan 10 tambah misalnya 5, berarti sama dengan di sini ada nanti yang kita masukkan di sini nanti adalah angka 1 10, terus angka 25, berarti di sini akan muncul nanti cout ya. Cout outputnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan yang akan tampil nanti adalah tambah ini ya, tambah, berarti di sini adalah tambah seperti ini ya. Angka 1 terus di bawahnya di sini adalah ya, harus ada titik komanya ya, ada angka
angka 2. Nah, seperti ini. Coba kita save, kita run. Nah, misalnya di sini ada 10, terus di bawahnya ada 3 misalnya. Jadi untuk penambahan penjumlahannya sudah masuk ya. Sudah masuk, ini 13 ya. Jadi kita bisa berikan lagi untuk ini bisa berikan slash t, slash t ya, slash t, terus di sini ada slash t juga supaya dia masuk ke 1 ya, satu tab. Nah, misalnya 10, terus di bawahnya 6 ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita atur kembali ya. Nah, di sini juga kita bisa berikan slash t supaya sejajar ya. Nah, untuk selanjutnya kita atur saja kembali di sini ya. Kita tinggal copy paste saja. Untuk hasil penjumlahan di sini pengurangan ya. Pengurangan. Angka 1 dikurang angka, berarti di sini adalah kurang. Begitu seterusnya ya. Nah, selanjutnya untuk hasil perkalian. Berarti di sini kali. Berarti di sini variabel untuk menampung hasil perkalian adalah kali. Nah, selanjutnya untuk hasil perkalian, setelah itu hasil perkalian apalagi sisa hasil bagi ya, sisa hasil bagi pembagian, hasil bagi adalah, kalau sisa hasil bagi berarti dia persennya. Persen untuk menampung sisa hasil bagi adalah variabelnya adalah mod. Nah, selanjutnya pembagian. Hasil pembagian angka 1 dibagi angka 2 adalah variabelnya adalah bagi. Nah, seperti ini. Coba kita run kembali. Oke, terus di sini misalnya 10, di sini ada 3 misalnya. Sini. Ini 10 ditambah, kalau ini supaya sejajar ya, nanti diatur saja, berikan spasi ya. Misalnya di sini kurang 7, 10 kali 3 30, 10 bagi 3 sisanya 1. Nah, hasil pembagiannya adalah 3,333. Nah, ini kan ada banyak desimal ya, Nah, bagaimana kalau kita cuma mau ambil 2 angka di belakang koma saja? Nah, di C++ ada namanya set precision ya. Set precision itu kita men-set desimal berapa angka di belakang koma saja yang kita mau ambil. Berarti dibagi itu kita berikan ada namanya fungsi set precision ya. Coba kita lihat gimana kita berikan. Cuman untuk set precision ini kita harus berikan header ya. Untuk penggunaannya harus ada header namanya IO-manip ya. IO-manip ya. Jadi ada headernya, harus ada include IO-manip ya, seperti ini. Jadi ini header yang harus ada kalau misalnya kita mau men-setting misalnya kita mau men-setting pecahan ya, berapa angka di belakang koma. Seperti ini. Nah, di mana kita berikan di sini ya.
dibagi, karena pembagian yang akan kita ini nanti ya, include IO manip ya. Jadi di sini set precision kita berikan berapa digit yang akan kita ambil di hasil pembagian itu. Misalnya ada 3, berarti 3 digit ini terhitung dengan angka bilangan bulatnya ya. Misalnya 3,3 berarti 3,33 nantinya, berarti 3 digit. Oke, kita save. Coba kita lainnya, misalnya ada 10 dibagi 3 misalnya. Nah, ini dia ada 3,33. Jadi sudah ada cuma 2 angka di belakang koma saja yang diambil. Yang ini 3,33. Ini contohnya ya untuk pembuatan variabel dan tipe data. Jadi ini boleh kita atur supaya sejajar ya. Untuk pengaturannya saya kira kalian bisa mengaturnya ya. Jadi kita tinggal spasi-spasi saja supaya sejajar ininya ya. Ini supaya bisa sejajar ya. Ini ya, seperti itu. Saya kira ini sudah sejajar semuanya. Save dan kita run kembali ya. Seperti ini, misalnya masukkan angka 1, 3 ya, berarti seperti ini hasilnya. Ini sudah sejajar ya, sudah sejajar. Jadi saya kira untuk pembuatan tipe data dan variabel ini, misalnya nanti ada penginputan biodata mahasiswa, nama, NIM, dan seterusnya, itu tidak masalah ya. Jadi yang membedakan cuma tipe datanya. Berarti kalau dia tipe data karakter atau huruf berarti menggunakan char ya, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup untuk ya, kita save dulu. Saya kira cukup untuk pembuatan tipe data dan variabel ini ya. Untuk insya Allah kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya, itu pembuatan pengenalan kondisi if ya, if else dan seterusnya ya, while, do while ya. Jadi saya kira untuk dasar-dasarnya ini kalian sudah tahu bagaimana pembuatan variabel dan tipe data, pendeklarasian untuk menampung hasil, misalnya tadi hasil penjumlahan dan seterusnya. Oke, saya kira cukup. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.